Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk menganalisa secara teknikal analisis saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp supaya kita analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya akan ingatkan kembali kepada teman-teman yang menonton video ini, bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung bersama kita trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang kita sertakan nanti di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya langsung, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Dan kita di bulan Maret ada program, jadi mungkin teman-teman yang deposit awalnya itu biasanya kita 10 juta, cukup berat ya, karena depositnya cukup gede. Nah, di bulan Maret kita ada program minimal depositnya itu tidak perlu 10 juta. Jadi untuk informasi lebih lanjut, mungkin teman-teman nanti bisa baca deskripsi yang kita sertakan, atau teman-teman boleh chatting kita langsung, nanti kita jelaskan apa aja syarat yang perlu teman-teman persiapkan supaya bisa masuk di dalam grup VIP kita. Nah, nanti benefit yang teman-teman dapatkan kita masukkan di dalam dua grup. Jadi dua grup ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tapi ini adalah fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan. Grup pertama ini adalah grup satu arah. Jadi grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-sharingkan segala macam informasi. Entah itu berita yang up to date atau juga saham-saham yang menarik yang mungkin teman-teman bisa simpan di dalam portofolio. Jadi ini adalah grup satu arah yang seperti yang teman-teman lihat di sini hanya saya aja yang bisa men-sharingkan apapun itu, entah itu berita atau juga saham-saham yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk kita simpan di dalam portofolio. Nah, ini grup dua arah. Grup dua arah ini biasanya tempat kita untuk chatting, tempat kita bisa saling berkomunikasi, tempat kita bisa saling sharing. Jadi bagi teman-teman yang ingin chatting dan ingin mendapatkan tempat grup komunitas yang positif, teman-teman mungkin bisa gabung bersama kita di grup Entrepreneur IDN. Jadi untuk informasi lebih lanjut, nanti teman-teman klik aja link yang akan kita sertakan. Nah, di sini kita forecast untuk pergerakan indeks IHSG. Jadi untuk pergerakan indeks IHSG kita di dalam waktu jangka dekat ini kita nggak ada melakukan adjustment lagi, karena kita juga udah forecast dari jauh hari bahwa kemungkinan besar cepat atau lambat IHSG akan kejar area 7.800. Kalau kita lihat sekarang IHSG kita telah break di atas area resistan yang telah kita tandakan, itu menandakan secara price action atau structure marketnya dia bergerak di dalam tren yang positif, teman-teman. Tapi ingat, di dalam tren yang positif pun tetap ada namanya lika-liku, naik turun, naik turun. Jadi ketika terjadi sebuah penurunan, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk mencari saham-saham apa aja sih yang terkoreksi yang bisa teman-teman simpan di dalam portofolio. Karena di tahun 2024 adalah tahun yang dimana IHSG kita akan bullish, teman-teman. Jadi jangan nanti market kita bullish, tapi portofolio teman-teman tuh justru nggak kemana-mana. Bukannya naik, justru malah turun. Itu menjadi sebuah trouble atau juga problem di dalam pertumbuhan portofolio kita nantinya gitu. Oke. Jadi untuk IHSG kita nggak ada lakukan adjustment untuk saat ini. Jadi target kita tetap sama 7.800 palingan. Ingat, ini kita udah masuk bulan puasa ya. Jadi biasanya bulan-bulan puasa ini market itu akan lebih slow down atau juga akan lebih sepi. Apalagi kita tahu sekarang kripto itu lagi hype. Nah, biasanya ketika kripto lagi hype seperti ini, flow itu akan pindah. Yang biasanya orang lagi aktif di saham, sekarang akan pindah sementara di crypto market, teman-teman. Nah, saya beri nasihat kepada teman-teman, sekarang market crypto itu mungkin sekarang sedang bullish. Tapi ingat, di bullish market juga ada potensi resiko yang teman-teman harus pikirkan. Salah satunya apa? Terjadi reversal trend. Kalau seandainya teman-teman nggak pandai melihat reversal trend, ya teman-teman nanti bisa terjebak gitu. Jadi jangan FOMO gitu. Jangan FOMO teman-teman nggak cuan di saham, pindah ke kripto karena dengar influencer yang mungkin ya katakan market kripto bullish segala macam, justru nanti teman-teman masuk kripto malah rugi juga. Jadi teman-teman tuh nggak punya conviction, nggak punya keyakinan kita harus survive-nya di mana gitu. Oke, jadi untuk pergerakan indeks IHSG kita bullish, tapi ingat ini bulan puasa, biasanya bulan puasa nanti itu di dekat-dekat Lebaran ya. Mungkin minggu ketiga atau minggu keempat biasanya market itu akan lebih cenderung terkoreksi karena orang mungkin akan stay cash, mereka akan ambil uang dari market, jadi market itu biasanya lebih koreksi di minggu ketiga atau minggu keempat di bulan puasa. Jadi teman-teman perhatikan aja ketika nanti di minggu keempat terjadi sebuah koreksi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk
coba cari saham apa aja yang terkoreksi dan masuk di area yang menarik untuk kita simpan di dalam portofolio. Nah, kita langsung ada 10 saham yang akan kita bahas. Saham pertama itu ada Antam. Nah, Antam kita udah pernah forecast secara analisa teknikal memang dia masih berada di dalam tren yang bearish. Kita juga udah pernah rekomendasi ya, kita pernah rekomendasi di area ini. Jadi kalau kita lihat memang dia udah running kurang lebih 8%. Kemarin kita ada forecast itu take profit pertama kita ada di 1.700 teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman udah punya barang, berarti kan area take profit kita itu terdekat ada di 1.700. Kalau seandainya dia break, paling jauh kita punya forecast di 1860, ini adalah key level. Jadi kalau dia ingin reversal trend dari trend bearish ke trend bullish, ini ada key level yang harus dia lewati. Antara dia break key level ini atau dia membentuk sebuah structure baru, nanti kita akan update di grup kita, teman-teman. Jadi untuk sekarang memang perhatikan aja area take profit kita terdekat di 1.700, paling jauh di 1860 gitu. Kalau seandainya teman-teman yang belum punya barang, bagaimana? Ya teman-teman jangan entry, karena harga udah naik cukup signifikan. Itu cukup beresiko kalau seandainya teman-teman di harga sekarang teman-teman tuh entry, itu sangat beresiko gitu. Lebih baik kita menunggu mungkin seminggu, 2 minggu ke depan, structure baru terbentuk, ketika dia membentuk sebuah demand level, demand area, baru kita entry di saham Antam bagi teman-teman yang belum punya barang. Untuk sekarang, stay aja, kita tetap menunggu. Jadi, jangan entry menurut saya, karena harganya juga udah cukup signifikan, dan secara harga sudah mendekati area take profit kita. Oke, selanjutnya United Tractor. Untuk United Tractor, di sini, saya udah forecast ya, sebenarnya tadi saya udah forecast untuk United Tractor secara majority trend di sini, kalau kita perhatikan dari tahun 2022, dia masih berada di dalam tren yang bearish, tapi di sini kalau kita lihat di dalam time frame yang lebih kecil, kita menemukan pergerakan secondary trend-nya, dia mulai berada di dalam tren yang lebih positif. Nah, ini cukup menarik kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, karena kita bisa batasi resiko hanya sebesar 3% dan saya rasa itu cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Take profit kita ini ada di 26.150, itu adalah area supply kita. Jadi perhatikan, ini merupakan area take profit. Kalau seandainya dia break atau membuat structure baru, nanti kita akan update. Untuk sekarang, plan-nya itu bagi teman-teman yang belum punya barang, kalau bertanya apakah bisa entry, saya rasa bisa karena risikonya juga hanya 3%. Yang penting lakukan pembatasan risiko apabila harga turun di bawah 23.500. Selanjutnya SMGR. Untuk SMGR kemarin dia telah merilis laporan keuangannya, memang, kita di luar prediksi bahwa laporan keuangan di Q4-nya itu justru, kurang memuaskan teman-teman, kurang memuaskan. Kalau kita baca sekilas memang ada beban yang memang kita nggak bisa katakan itu cukup kecil, karena itu sangat menggerus laba mereka, sangat menggerus net profit mereka, sehingga mengakibatkan pergerakan harganya juga berada di dalam tren yang negatif nih kalau kita lihat. Nah, ini kita udah tandakan ada area unfill order di area 5625 sampai 5.800. Ini adalah area unfill order yang dimana kalau seandainya teman-teman mau entry di saham SMGR, ya teman-teman bisa lakukan dengan metode buy on weakness, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin entry di area sekarang, saya rasa teman-teman bisa lakukan karena ini merupakan area yang cukup menarik untuk teman-teman lakukan buy on weakness. Yang penting perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 5625, kita wajib lakukan pembatasan resiko. Nah, kita wajib lakukan pembatasan resiko karena dia masih ada potensi untuk mengalami penurunan. Ingat, ini kita analisa secara technical analysis, berarti kita menggunakan metodenya itu pendekatannya untuk trading. Memang untuk SMGR kita punya plan itu dalam time frame yang lebih panjang karena kita perhatikan dari sentimennya, salah satu adalah kita tahu pemenang pemilihan presiden di tahun 2024 adalah calon nomor 2 yang kemungkinan besar dia akan melanjutkan program-program dari Bapak Joko Widodo. Salah satunya adalah pembangunan IKN ataupun juga infrastruktur, yang dimana kita tahu SMGR salah satu supply semen terbesar ke IKN. Jadi di tahun 2024 memang SMGR ini salah satu saham yang kita pertimbangkan simpan di dalam portofolio untuk kita investasikan, teman-teman. Kalau untuk teman-teman trading kan, ini area menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Yang penting, ingat yang saya sampaikan,
Kalau seandainya harga turun di bawah 5625, wajib kita lakukan pembatasan resiko terlebih dahulu. Oke, itu untuk SMGR. Selanjutnya HMSP. Untuk HMSP, kita belum ada merubah analisa dari video kita yang sebelumnya, karena pergerakannya juga belum ada membentukkan sebuah pergerakan signifikan. Jadi untuk sekarang masih sama plan-nya. Kalau seandainya teman-teman ingin coba buy on weakness, ini bisa teman-teman pertimbangkan areanya. Yang penting sama plan-nya, kalau seandainya turun harga di bawah 836, kita wajib exit dulu di saham HMSP. Nah, kalau kita lihat momentumnya, memang belum ada momentum yang cukup menarik untuk kita pertimbangkan nih, karena dia belum ada momentum yang tepat untuk kita follow the trend ataupun juga manfaatkan technical rebound untuk pergerakan dalam jangka pendeknya. Oke, selanjutnya Unilever ya. Untuk Unilever sendiri, kita lihat ini trennya sangat bearish, kita lihat negatif secara trennya. Jadi kalau kita lihat di sini sih trennya itu kita nggak bisa counter the trendnya teman-teman. Ini cukup beresiko. Kalau kita lihat paling jauh ya, kalau kita lihat paling jauh dia tuh mungkin dia bisa ke sini dulu nih. Nah, kita nggak tahu apakah dia bisa jebol atau tidak, tapi kalau kita lihat dari trennya sih, dia bisa sentuh ini baru turun lagi nih. Nah, jadi untuk, Unilever sendiri, saya rasa sih kita wait and see aja. Karena secara trennya juga dia masih strong bearish, sangat beresiko teman-teman trading-kan di saham seperti ini gitu. Memang di sini kalau kita lihat juga, dia tidak membuat new low baru sejak 27 Februari ya, kurang lebih sudah 2 minggu. Tapi saya rasa di dalam tren yang negatif seperti ini, kita hindari dulu aja teman-teman. Coba kita cari tren yang mungkin ada potensi reversal trend daripada kita paksakan masuk di saham yang pergerakannya seperti ini gitu, itu sangat berisiko. Nah, kita lihat ini ada area support terkuat dia malah jebol ya, dia jebol, dia penetrasi ke atas sedikit, dan dia drop lagi. Dia terjadi pullback di sini dan dia drop lagi. Nah, ini bisa jadi juga sama teman-teman. Dia pullback lagi, setelah itu drop lagi. Jadi kita hindari dulu aja untuk saham Unilever ini. Selanjutnya Allsip kita lihat. Nah, untuk Allsip di sini memang dia di dalam trennya masih berada di dalam tren bearish, kita lihat di sini. Tapi ada yang cukup menarik kalau kita lihat di sini ya. Kita coba tarik channelnya. Nah, ini dia udah break nih kalau kita lihat. Ya udah break berarti ada potensi untuk dia reversal. Dia ada potensi reversal. Kita lihat untuk posisi entry yang enak tuh di mana teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin entry L-shape. Nah, ini areanya cukup menarik. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di L-shape sih ini boleh ya. Yang penting harga tidak boleh turun di bawah 860. Kalau seandainya besok dia ada koreksi lagi, itu teman-teman bisa manfaatkan. Jadi yang penting perhatikan area 860. Dia tidak boleh turun di bawah 860. Kalau seandainya dia turun, kita batasi resiko kita terlebih dahulu. Take profit-nya kita buat di sini aja nih, area mungkin yang cukup relevan untuk teman-teman ambil area terdekat. Nah, 845 itu adalah area terdekat yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit di saham Allsip. Kalau dia break, berarti ada potensi dia reversal dan itu menjadi pergerakan yang lebih positif untuk di dalam time frame yang lebih panjang. Oke, jadi Allsip kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, saya rasa ini cukup menarik. Yang penting harga tidak boleh turun di bawah 860. Selanjutnya MAPA. MAPA kita lihat tren ini sangat bullish ya. Kalau kita lihat di sini trennya bullish, tapi di sini udah ada potensi dia mengalami sebuah koreksi terlebih dahulu. Saya hapus dulu gambarnya. Nah, ini dia ada potensi mengalami sebuah koreksi. Kalau kita perhatikan memang ini ada negatif divergent, eh, ada potensi negatif divergent ya. Ini ada potensi negatif divergent. Jadi mungkin teman-teman bisa tampung nanti di area neckline dia. Nah, ini adalah area yang mungkin tepat untuk teman-teman ingin entry saham apa. 950 sampai
9.20 teman-teman. Nah, ini menjadi area yang tepat kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham apa ya. Kita tandakan dulu. Nah, jadi untuk apa kita punya plan, kita tunggu dia masuk ke 9.50 kalau seandainya teman-teman ingin entry. Nah, baru teman-teman bisa manfaatkan untuk follow the trend gitu. Selagi dia di atas 9.20, ini masih positif trennya, masih sangat strong bullish. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentumnya ketika terjadi sebuah koreksi, teman-teman entry dan perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 9.20, ya kita wajib exit terlebih dahulu. Oke, itu untuk MAPA. Selanjutnya kita lihat BSDE. BSDE di sini kita lihat ini ada area yang memang kita cukup menarik untuk kita lihat ya. Kita udah tandakan di sini. Nah, ini kita udah tandakan ini menjadi area pertama yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan lakukan akumulasi di saham BSDE. Memang untuk BSDE ini adalah salah satu sektor properti yang kita rekomendasikan untuk teman-teman simpan di dalam time frame yang lebih panjang karena dia secara valuasi ini menarik teman-teman. Ini secara valuasi menarik. Nah, ini ada dua area yang kita tandakan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengakumulasi BSDE, ini adalah dua area yang bisa teman-teman pertimbangkan. Nah, area 925 sampai 1000. Ini adalah dua area yang bisa teman-teman pertimbangkan kalau seandainya teman-teman ingin coba akumulasi saham BSD. Kalau sekarang coba trading buy di sini, perhatikan aja harga tidak boleh turun di bawah 1000. Jadi cut loss-nya kita katakan let's say di 995 aja. Nah, kita buat cut loss-nya di 990. Nah, jadi hanya ada 2,5% ya untuk untuk cut loss. Take profit-nya mungkin teman-teman bisa letak langsung di sini 1075 itu adalah take profit 1, take profit 2 teman-teman bisa letak di 1020. Nah, kita buat begini. Take profit pertama ada di 1075, jadi ada 5,7%. Kalau ingin trading buy, teman-teman bisa coba spekulasi buy on weakness di area ini dan lakukan pembatasan risiko. Kalau seandainya turun di bawah 1000, kita cut loss dulu. Nanti kita akan entry lagi di area bottoming di area 945 sampai 925. Nah, ini adalah area kedua yang mungkin nanti teman-teman bisa manfaatkan kalau seandainya harga turun di bawah 1000. Oke, itu untuk BSD. Selanjutnya ASA. Nah, ASA ini dia masih berada di dalam tren bearish ya. Kita lihat di sini dia selalu membuat lower low dan lower high yang menjadi cukup daya tarik kita di sini kita lihat ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini dia naik, dia turun tidak lebih lebih rendah, dia naik lebih tinggi. Nah, kita berharap dia tidak turun lebih rendah di bawah ini, teman-teman. Dia tidak lebih rendah di bawah 720. Jadi plan-nya itu gimana? Plan-nya itu nanti tunggu dia koreksi dan tunggu dia membentuk sebuah candle Maribozu. Ketika dia membentuk sebuah candle Maribozu seperti ini, nah nanti ketika dia membentuk candle seperti ini, baru kita bisa entry. Ketika dia membentuk sebuah swing low, yang penting swing low-nya tidak boleh lebih rendah di bawah 720. Kita sih nanti berharap kalau bisa dia nanti membentuk swing low itu di area 750. Ketika dia membentuk sebuah swing low, baru kita akan calling mungkin untuk entry di saham ASA. Kalau sekarang kita tunggu sampai dia membentuk sebuah structure baru atau dia membentuk sebuah swing, baru kita bisa pertimbangkan entry. Kalau besok ya, justru kalau besok dia bisa bentuk swing low itu lebih bagus. Nah, kalau misalnya dibentuk swing low seperti ini, ya teman-teman bisa entry, cut loss di bawah 780 gitu. Nah, jadi intinya tinggal tunggu dia membuat swing low, teman-teman. Kalau dia membentuk sebuah swing low, baru kita bisa entry dan kita coba follow the trend minornya ini gitu. Nah, baru kita bisa manfaatkan coba follow the trend minornya. Oke, itu untuk ASA. Saham terakhir ada Citra. Citra di sini kita lihat trennya itu berada di dalam tren bullish. Kita lihat dari minornya saja. Teman-teman perhatikan di sini.
Dia berada di dalam tren yang bullish, kita lihat di sini. Nah, memang di dalam tren yang bullish itu, ini ada divergen kalau teman-teman lihat, ada negatif divergennya. Ini ada resistan become support. Nah, ini dia tercluster dengan resistan become support. Namun ini ada di demand-nya, teman-teman. Ini ada demand-nya. Kalau kita lihat ini ada demand, jadi kita nggak usah pakai area resistan become support. Kita sih tunggu aja nih. Saya sih berharap dia masuk di area 1130, area ini. Area 1130 sampai 1180. Jadi kita hajar dia di area ini aja. Nah, masuk dia di area ini, teman-teman bisa hajar. Nah, jadi kita tunggu dia masuk ke area yang kita tandakan, setidaknya di 1130 sampai 1180. Ini menjadi area demand untuk Citra. Oke, ini cukup menarik. Jadi kalau seandainya teman-teman eh, perhatikan Citra, terjadi sebuah koreksi, masuk area demand kita, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Citra dan mulai follow the trend-nya. Oke, mungkin ini aja 10 saham yang bisa saya bahas di video ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa menjadi sebuah manfaat dan juga insight untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.